Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Alia dengan NIM 2009 06501 033 dari kelas A. Materi pertama yang akan saya bahas di sini yaitu kebijakan fiskal dan kebijakan moneter. Kebijakan yang memiliki peran penting dalam pemerintahan untuk menstimulasi keadaan ekonomi adalah kebijakan moneter dan kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal lebih berfokus kepada anggaran belanja negara dan pajak. Kebijakan ini berhubungan erat dengan makroekonomi karena pemerintah memiliki peluang untuk meningkatkan permintaan agregat melalui kebijakan ekonomi fiskal. Tujuan dari kebijakan fiskal ini yaitu pertama, untuk meningkatkan produksi nasional atau PDB dan pertumbuhan ekonomi atau memperbaiki keadaan ekonomi. Yang kedua yaitu untuk memperluas lapangan pekerjaan dan mengurangi pengangguran. Dan yang ketiga yaitu untuk menstabilkan harga-harga barang secara umum, khususnya mengatasi inflasi. Yang selanjutnya yaitu kebijakan moneter. Kebijakan moneter ini adalah manipulasi suplai uang dan tingkat suku bunga untuk menstabilkan atau menstimulasi ekonomi dalam ekonomi modern. Kebijakan moneter adalah mekanisme yang ampuh untuk menangani resesi dan mengurangi pengangguran, melebihi kebijakan fiskal. Konsep utama kebijakan moneter ini adalah bahwa tingkat suku bunga yang lebih rendah akan menyebabkan konsumsi dan investasi yang lebih tinggi, sehingga meningkatkan tingkat permintaan agregat. Tujuan dari kebijakan moneter ini yaitu menciptakan kestabilan ekonomi dengan mengatur jumlah uang yang beredar. Materi kedua yang akan saya bahas yaitu tentang kemiskinan. Kemiskinan dapat didefinisikan sebagai ketidakmampuan untuk memenuhi standar hidup minimum. Kemiskinan merupakan kondisi absolut dan relatif yang menyebabkan seseorang atau kelompok masyarakat dalam suatu wilayah tidak mempunyai kemampuan untuk mencukupi kebutuhan dasarnya sesuai dengan tata nilai atau norma tertentu yang berlaku di dalam masyarakat. Secara garis besar, faktor-faktor penyebab kemiskinan yaitu pengangguran, tingkat pendidikan, dan bencana alam. Pengentasan masalah kemiskinan bukan hanya kewajiban dari pemerintah, melainkan masyarakat pun harus menyadari bahwa penyakit sosial ini adalah tugas dan tanggung jawab bersama pemerintah dan masyarakatnya. Kemiskinan dilihat dari tolak ukur ada dua, yaitu kemiskinan relatif. Kemiskinan relatif ini merupakan kondisi miskin karena pengaruh kebijakan pembangunan yang belum mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat, sehingga menyebabkan ketimpangan distribusi pendapatan. Kemiskinan relatif ini adalah bentuk kemiskinan yang disebabkan oleh keadaan lingkungan tempat keluarga tersebut tinggal. Kemiskinan relatif juga ini dapat diartikan sebagai kemiskinan yang didasarkan pada kondisi di suatu tempat dan tempat lainnya. Contoh dari kemiskinan relatif ini yaitu yang termasuk bentuk kemiskinan relatif yaitu perbedaan keahlian yang dimiliki seseorang. Contohnya seseorang yang bekerja di desain, namun orang tersebut ternyata tidak mampu memiliki keahlian yang cukup di bidang desain tersebut. Yang kedua yaitu kemiskinan absolut. Kemiskinan absolut secara umum yaitu ketidakmampuan untuk mencukupi kebutuhan pokok minimum seperti pangan, sandang, kesehatan, perumahan, dan pendidikan yang diperlukan untuk bisa hidup dan bekerja. Kemiskinan absolut ini merupakan kemiskinan yang diukur dengan membandingkan tingkat pendapatan orang dengan tingkat pendapatan yang diperlukan untuk mendapatkan kebutuhan dasar. Seseorang akan dikatakan mengalami
kemiskinan absolut apabila penghasilannya kurang atau tidak mencapai pendapatan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Dilihat dari penyebabnya, ada dua kemiskinan, yaitu kemiskinan struktural dan kemiskinan kultural. Kemiskinan struktural ini adalah kemiskinan yang dialami oleh kelompok masyarakat karena struktur sosial masyarakat tersebut tidak bisa menggunakan sumber pendapatannya. Kata lainnya yaitu bentuk kemiskinan ini akan selalu terjadi karena kelompok atau individu tersebut terus berada di kondisi yang sama. Yang kedua yaitu kemiskinan kultural. Kemiskinan kultural ini adalah kemiskinan yang disebabkan oleh tingkat pendidikan, kesetiaan atau ketaatan, pengetahuan, adat budaya, serta kepercayaan yang melekat pada diri seseorang hingga menjadi gaya hidup. Kemiskinan kultural juga dapat diartikan sebagai kemiskinan mental atau budaya karena disebabkan oleh pengaruh pandangan dan kebudayaan yang dianutnya. Materi ketiga yang akan saya bahas yaitu investasi dan tabungan. Investasi adalah segala bentuk usaha yang dilakukan seseorang untuk menambah nilai dari aset yang telah dimilikinya. Sedangkan tabungan lebih menuju ke proses menyimpan sebagai hasil pendapatan yang disimpan atau disisihkan untuk kepentingan di masa yang akan mendatang. Jadi penekanan tabungan ini lebih ke arah mengamankan uang kita dengan segala risiko yang nyaris tak ada. Sedangkan investasi lebih ke arah menaikkan nilai tambah dengan segala risiko yang ada di dalamnya. Hubungan antara investasi dan tabungan ini yaitu dengan adanya tabungan memungkinkan terjadinya penanaman modal, di mana penanaman modal ini akan memperbesar kapasitas produksi perekonomian sehingga tabungan tersebut dapat membentuk dana investasi. Adapun dinamakan modal manusia. Modal manusia adalah jumlah pengetahuan, keterampilan, pengalaman, dan kualitas sosial yang berkontribusi pada kemampuan seseorang untuk melakukan pekerjaan dengan cara yang menghasilkan nilai ekonomi. Baik pengusaha maupun karyawan melakukan investasi besar dalam pengembangan sumber daya manusia. Teori modal manusia ini yaitu merupakan upaya untuk mengkuantifikasi nilai sebenarnya dari suatu investasi modal manusia dan erat dengan bidang sumber daya manusia. Pendidikan dan kesehatan adalah kualitas utama yang meningkatkan sumber daya manusia dan juga secara langsung berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi. Materi terakhir yaitu revolusi industri. Revolusi industri adalah perubahan besar-besaran mengenai cara manusia dalam mengelola sumber daya untuk memproduksi barang dalam berbagai sektor bisnis sehingga berdampak kepada kehidupan ekonomi, politik, bahkan sosial budaya. Dampak revolusi industri di berbagai bidang. Selain membawa banyak kemajuan di bidang industri, ekonomi, militer, dan teknologi informasi, fenomena ini juga memberikan beberapa pengaruh bagi manusia maupun alam. Adapun dampak revolusi industri ini yaitu pertama dalam bidang ekonomi, yaitu revolusi industri melahirkan berbagai temuan bagi kelancaran proses produksi. Hal ini mendorong munculnya berbagai perusahaan besar, kota-kota industri, dan lapangan pekerjaan baru sehingga mendongkrak perekonomian negara. Yang kedua yaitu dampaknya di bidang lingkungan, yaitu meskipun membantu meningkatkan taraf kehidupan, revolusi industri ini adalah salah satu faktor pendorong kerusakan lingkungan juga. Contoh masalah yang paling sering timbul adalah pencemaran udara, air, dan tanah. Dan yang ketiga yaitu dampaknya di bidang politik. Revolusi industri ini adalah fenomena yang tidak hanya mendorong kemajuan, tetapi kemajuan di bidang iptek, namun juga pada sistem politik dengan ditandai munculnya berbagai paham seperti demokrasi, imperialisme modern, dan nasionalisme. Dan yang terakhir yaitu dampaknya di bidang sosial.
Umumnya revolusi industri lebih banyak membawa kemajuan industri di daerah perkotaan. Akibatnya terjadi ketimpangan perekonomian, gaya hidup, bahkan pembangunan. Dampaknya semakin banyak orang yang berbondong-bondong pergi ke kota untuk mengadu nasib. Padahal tidak semua orang memiliki kesiapan mental finansial untuk hidup di kota-kota besar, yang segala sesuatunya serba mahal. Jadi secara tidak langsung revolusi industri ini adalah penyebab meningkatnya angka kemiskinan. Mungkin hanya ini video penjelasan dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.